العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita sudah memasuki surah Al-Infitar. Infitar ini kalau di dalam bahasa lain Al-Insyiqaq. Jadi infitar itu terbelah atau dibelah. Kemudian insyiqaq begitu juga. Idzas sama'u syaqqat. Ya, tapi kalau ini infitar. Infitar itu membuka atau merobek, ya, sama seperti insyaqqa. Jadi seperti kita membelah durian, kita robek. Ini insyaqqa namanya. Jadi sama seperti al-infitar. Jadi nanti kalau ada yang bertanya, ketika kiamat itu mana duluan dihancurkan oleh Allah? Apakah langit duluan atau bumi duluan? Maka di dalam tafsir Sawi, apa kata beliau? Beliau membuat sebuah perumpamaan tasbih. Jadi beliau mengatakan kalau seorang ingin membuat rumah, jadi harus ada atapnya dulu. Jadi buat rumah, kemudian atap dulu. Demikian pula penciptaan langit dan bumi. Pertama diciptakan bumi dulu oleh Allah, kemudian baru diciptakan atapnya. Setelah itu disempurnakan bumi itu. Jadi makanya ada 6 ya. Fi sittati ayyam, 2 hari bumi, 2 hari langit, atapnya, kemudian 2 hari lagi finishing. Demikian pula langit dan bumi. Jadi makanya beliau mengatakan perumpamaannya bumi itu ibarat fondasi. Kemudian langit itu as-sama mithlus saqfi, seperti atap. Ketika akan dihancurkan, kata Imam Sawi, maka atapnya duluan dihancurkan. Jadi dihancurkan, dirobohkan atapnya. Setelah atap sudah roboh, maka dirobohkan bawahnya. Jadi dia tidak mungkin dirobohkan bawah dulu, kemudian atap. Tetapi atap dulu, baru bawah. Ya. Makanya inilah perumpamaan yang diberikan oleh Imam Sawi. Jadi beliau mengatakan al-ardu mithlul bina. Jadi bumi ini seperti sebuah bangunan. Was-sama'u mithlu as-saqf. Langit itu seperti atap. Jadi makanya ketika dihancurkan itu atap dulu, baru dihancurkan bumi. Jadi jumlah ayatnya tis'a asyrata, ada 19 ayat, jenisnya makkiyah. Sebelum kita masuk mari, di dalam kajian Al-Burhan fi Ulumil Quran yang dikarang oleh Imam Az-Zarkashi, atau di dalam kawaid tafsir. Jadi tafsir itu ada kawaid juga. Jadi bukan pelajaran bahasa Arab aja ada kawaid, bahasa Inggris aja ada kawaid. Tafsir juga ada kawaid. Ada sebuah kaidah itu di dalam kajian tafsir, ada namanya syarat dan jawab syarat. Kalau syaratnya begini, maka nanti hasilnya akan begini. Itu namanya syarat dan jawab syarat. Salah satu gaya bahasa syarat itu didahului dengan idza. Ya. Nanti kalau ada yang bertanya apa beda idza dengan id? Di dalam Al-Quran kan ada dua-dua. Ada idza, ada id. Idz ja'ala. Ya. Jadi kalau id itu kembali kepada kemarin, madhinya, kembali kepada past tense, itu cerita masa lalu. Wa idz qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta, itu cerita sejarah. Artinya Allah ingin menceritakan kepada Nabi Muhammad SAW bagaimana Nabi Ibrahim meminta kepada Allah untuk bisa melihat bagaimana Allah menghidupkan orang mati. Wa idz qala wa idz qala Allah, wa idz qala, ada lagi di ayat lain itu idz juga. Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini cerita sejarah-sejarah semuanya. Ini idz. Tapi kalau disebutkan idza di dalam Al-Qur'an, itu idza itu gaya bahasa ke depan. Mustaqbal, lil istiqbal. Jadi bisa dengan idza, bisa dengan sin. Wa saufa
yu'tika rabbuka wa la saufa yu'tika rabbuka fatarda. Jadi bisa dengan saufa, bisa dengan idza. Bedanya apa? Kalau idza syarat, kalau saufa tidak ada syarat. Makanya Nabi Muhammad SAW tidak ridha umatnya dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Makanya wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Saya berikan hak kepadamu ya Muhammad nanti di padang mahsyar nanti, ketika umat-umatmu itu nanti ada yang dimasukkan ke dalam neraka atau mereka sengsara, bisa engkau berikan syafaat kepada mereka. Ini artinya apa? Saufa. Atau nanti dengan idza. Idza itu masa depan. Ya, jadi ini cerita tentang masa depan dan belum terjadi. Apabila terjadi syarat-syarat ini, maka kiamat akan terjadi. Ya, kita baca ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas sama'u fatarat. Jadi apabila langit itu infatarat, infatarat syaqqat, terbelah. Ada yang mengatakan kenapa terbelah? Karena ditiup sangkakala. Ada lagi yang mengatakan kenapa terbelah? Wa qila linuzulil malaikah. Jadi karena malaikat turun maka terbelah semua langit itu. Jadi makanya terbelah langit itu ada dua ya. Ini makanya nanti beda-beda Ibnu Abbas, Imam Al-Qurtubi dan penafsir yang lain. Yang pertama ketika ditiup sangkakala yang pertama itu langit terbelah, malaikat semua turun. Satu. Yang kedua, ketika langit diganti oleh Allah dengan langit yang baru. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Nanti di padang mahsyar itu bumi saya ganti dengan yang lain, langit saya ganti juga dengan yang lain. Ketika itu langit juga terbelah. Ini mungkin sudah pernah kita bahas juga. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Langit itu terbuka seakan-akan seperti pintu-pintu. Itu dijawab lagi kenapa? Linuzulil malaikah. Karena para malaikat juga turun. Ada yang mengatakan lagi linuzulil malaikah waruh. Karena malaikat dan roh itu turun. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ini makna infatarat. Jadi infatarat, insyaqqat. Insyaqqat terbelah semuanya. Dari langit satu sampai langit ketujuh. Kita sudah membahas langit satu itu dari apa, langit kedua dari apa, sampai dengan langit ketujuh. Yang ketujuh langit itu sampai sekarang tidak bisa diterobos oleh para jin dan iblis. Ya, kalau dulu bisa mereka menerobosnya. Sebelum lahir Nabi Isa bisa sampai ke atas. Setelah lahir Nabi Isa hanya sampai langit ketiga saja, keempat, kelima tidak bisa lagi. Ketika lahir Nabi Muhammad SAW, jangankan ketiga, ke satu saja tidak bisa lagi diterobos. Maka permainan iblis itu di bawah langit satu. Ya, beda dengan hantu hilangnya tidak ada di langitnya. Dia di bawah langit satu. Kecuali memang jin. Jin itu di dalam tafsir Al-Baghawi, khalaqallahu al-jan wa askanahum fil ardi. Allah menciptakan pertama sekali jin itu dan meletakkan mereka itu rumahnya di mana? Di bumi. Ya. Berarti jin itu rumahnya bukan di langit, rumahnya di bumi. Kemudian yang kedua, khalaqallahu iblis. Allah menciptakan iblis kata Imam Al-Baghawi wa askanahum fis sama, dan memberikan tempat kepada dia di langit, sehingga diusir dari langit oleh Allah Subhanahu wa taala ketika lahir Nabi Muhammad tidak bisa naik lagi ke atas. Jadi makanya ini langit inilah nanti yang terbelah. Idzas sama'u fatarat. Kalau nggak percaya kita lihat sama-sama di betul itu belah atau mana. Kalau nggak sempat lihat di pertama nanti tiupan sangkakala yang pertama, lihat ketika tiupan sangkakala yang kedua. Apa betul langit itu terbelah? Apa betul malaikat turun dari langit? Ya. Idzas sama'u fatarat. Wa idzal kawakibun tatharat. Berarti ini kan diberikan syarat. Idzas sama'u fatarat. Kalau seandainya nanti, ya, jadi ini bukan andai-andai tidak mungkin terjadi, tidak. Kalau nanti langit itu terbelah kata Allah, maka ada kalau di dalam kaidah ilmu nahwu, ada sebagian mengatakan seperti Imam Sibawayh, beliau seorang pakar nahwu. Jadi kata beliau dan murid-muridnya, itu ada juga jawab syaratnya mahzuf. Mahzuf apa? Tidak nampak. Idzas sama'u fatarat faqiyamah. Apabila nanti langit terbelah, pasti kiamat. Wa idzal kawakibun tatharat faqiyamah, maka akan terjadi kiamat. Ya. Artinya salah satu syarat saja sudah memenuhi, maka kiamat itu akan terjadi. Ya. Ini sama seperti ciri-ciri orang-orang munafik. Ciri orang munafik kan tiga kata Rasulullah. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana.
3. Tetapi kata Rasulullah, di antara 3 ini ada satu sama dia sudah jelas dia munafik juga. Di pegah dia hana lu 2 mentang lu. Ya, yang kelih hana lu. Hana ijuk jabatan, hana ijuk tapu. Cuma dia sering berbohong. Idza hadatsa kadzaba. Apabila dia berbicara dia berbohong. Wa idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Apabila berjanji dia mengingkari. Wa idza tumina khana. Apabila diberikan sesuatu amanah maka dia berkhianat. Ipegah dia lu yang kelih hana lu jabatan tan taputan. Hana amanah tapu. Ya hana ijuk gelun. 2 saja, jangankan 2, 1 saja ada di 3 ini sama dia sudah jadi orang munafik. Maka orang munafik itu ketika sahabat bertanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apakah ya Rasulullah, ada enggak orang mukmin yang bakhil? Kalau seorang mukmin dia bakhil, itu namanya apa? Apakah masih dikatakan mukmin?" Rasulullah mengatakan, "Masih, namanya mukmin bakhil nama dia." Tapi apabila seorang itu berbohong ya Rasulullah, itu mengegok ya Rasulullah, dia berjanji dia mengingkari ya Rasulullah, apabila diberikan amanah dia mengingkari juga ya Rasulullah, apakah dikatakan mukmin ya Rasulullah? Tidak, kata Rasulullah. Tidak ada mukmin yang berbohong, tidak ada mukmin yang mengelabui orang lain, tidak ada mukmin yang dipercayakan sesuatu dia berkhianat, kata Rasulullah SAW. Maka orang seperti ini namanya apa? Munafik. Maka munafik dengan mukmin tidak bisa disamakan. Ya. Memang mereka secara zahirnya sama-sama beribadah ibadah zahiri, tapi batinnya berbeda. Sama-sama salat, sama-sama beribadah, sama-sama berinfak bersedekah, sama-sama membaca Al-Quran, tetapi hatinya berbeda. Sekarang yang kedua, wa idzal kawakibun tatharat. Kawakib itu bukan bintang saja, artinya apa? Semuanya, maka namanya kawakib. Kawakib itu seperti meteor juga kawakib, matahari juga kawakib, mandum kawakib. Memang kalau secara ini kan bintang-bintang, artinya menyinari, artinya semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit, yang ada di bawah langit. Yang ada di langit, itulah matahari. Maka kata Imam Al-Baydawi, matahari kenapa panas kita? Bukan nah 33 derajat, sekian derajat, 50 derajat. Li'anna syams fis sama'i tsalitsah. Karena matahari pada langit yang ketiga. Kemudian ketika musim dingin dan hujan, kenapa dingin? Li'anna syams fis sama'i sabi'ah. Ada yang mengatakan fis sama'i khamisah. Karena langit matahari itu pada langit yang kelima atau langit yang ketujuh. Ya. Benda-benda yang ada di langit ini masuk kawakib namanya, kawakib. Maka kalau di dalam terjemahan bintang disebutkan. Bintang kita terbayang apa? Bintang-bintang yang mendam. Ya, bintang-bintang itu saja. Bukan itu kawakib. Kawakib semuanya masuk dalam kawakib. Ya. Jadi gugusan-gugusan itu semua masuk kawakib. Matahari dan apa namanya akhawaduha, teman-temannya itu. Kemudian yang di bawah langit satu, termasuk bulan di situ. Bulan, ada bintang, semuanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna intatharat. Jadi intatharat itu maknanya inqattat wa tasaqatat. Inqattat apa artinya? Ini versi tafsir jalan lain. Inqattat itu sudah habis masa, nawate. Ya. Kita kalau naik kendaraan ada waktunya untuk ganti ban. Kita ada waktunya untuk ganti oli. Bukan selama-lamanya oli itu terus kita gunakan. Makanya Allah katakan apa? Manfaatkanlah waktu hidup ini untuk beribadah. Karena apa? Ada waktunya. Katanya nawate. Beda-beda wate katanya itu waktu kita 63 tahun. Tidak. Maka Rasulullah mengatakan, umur ummati bainas sittin wa sab'in. Umur umatku itu di antara 60 dan 70 tahun. Maka menyona lebihnya yang bonus ya. Bonus ya. Beda-beda ka bonus semua kamangan ya. Pegat dia, pegat mati dia. Tidak. Barangkali diberikan bonus cuma 1 hari saja atau 1 bulan saja, habis yang kagak cocok oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini namanya inqaddat. Habis waktunya, habis masanya. Matahari habis masa, mumadawrah habis masa, pulang dah nyawa. Matahari yang diciptakan oleh Allah dari dulu masih matahari itu, sampai sekarang masih matahari itu, bulan begitu juga. Ketika Nabi Adam, Nabi Ibrahim melihat bulan, bulan itu juga. Yang kita lihat bulan itu juga. Bukan berarti terus panjang begitu, tidak. Inqaddat. Kata Imam Jalalain, inqaddat ada masanya. Lampu kita beli baru ada masanya. Redup, makanya salah satu tanda kiamat juga Allah katakan, apabila bulan itu tidak mengeluarkan lagi cahayanya. Apa maksud tidak mengeluarkan cahaya? Bulan itu bercahaya gara-gara matahari. Maka dia tidak bercahaya sendiri.
Maksudnya Allah ingin mengatakan, apabila matahari sudah saya hancurkan, kata Allah, maka bulan tidak ada cahaya lagi. Ketika itulah terjadi kiamat, kata Allah. Ini kan namanya kalau di dalam ilmu balaghah, dalam tafsir Zamakhsyari, di dalam tafsir Ibnu Asyur, ini namanya majaz mursal. Menyebutkan sebahagian tapi sudah termasuk semuanya. Menyebutkan sebahagian, kalau tanda-tanda kiamat itu begini, begini, begini. Artinya yang lain sudah mencakup semuanya. Dia beda ya preh lain lah dia. Tak preh lain pula golongan syarat kedua, keleh ke apa? Kenapa leh preh syarat kedua ke apa? Terjadi syarat pertama saja yang kamu mulai kiamat memang. Langit saja sudah terbelah, lainnya kamu mulai kiamat. Maka ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ada beberapa tanda-tanda. Kamu lihat saja nanti yang mana itu. Maka sahabat takut sekali ketika terjadinya gerhana bulan atau gerhana matahari, dua gerhana ini. Maka ketika kita kan sudah enak sekarang, kamu ingat ini, ini nanti tahun depan gerhana, kata depu. Sahabat nak tahu dia sahabat, ketika mau gerhana, unikan lain ini. Maka Rasulullah mengatakan, pergi ke masjid semuanya. Fa'akthiru bidzikir, fa'aksiru as-salah. Salatlah kamu, bersedekahlah kamu. Maka sahabat ketika gerhana itu, mereka masuk semua ke dalam masjid. Beristighfar, mereka bersalawat, mereka minta ampun kepada Allah, mereka bersedekah juga, mereka beribadah, mereka salat. Jadi maka diberikan tausiah-tausiah oleh Rasulullah SAW. Mereka tidak keluar dari masjid sebelum bulan itu normal kembali, matahari itu normal kembali. Kenapa? Karena itu adalah salah satu tanda-tanda kiamat kelenggian. Menyambut kiban tanda kiamat, kelenggian. Waktu gerhana bulan kiban kelenggian. Tapi kita enggak ada, katanya ketikanya kasih tiap menunggu kamera ke tiap, yang kamera. Dua orang tu, yang kedua orang ke kamera kain-kainan tu. Pas bulan itu, yang duluan so foto, Pak. Selfie lah ngumulin. Selfie, muyo dan emang. Dia tidak pernah takut kalau kiamat bagaimana hana ya, Pak. Saya juga khawatir kalau ini dibuka lagi ya selfie lah, foto lah, Pak. Ya betul lah. Ketika dihancurkan oleh Allah, nanti ada kita lihat nanti air laut juga. Bagaimana air laut itu naik nanti, Pak. Nyawata ila ori foto lam selfie lam manco dengan dia. Artinya apa? Ini salah satu tanda-tanda kiamat. Kemudian kata Imam Jalalain juga, makna intatharat itu bisa dimaknai dengan tasakatat. Apa makna tasakatat? Di dalam kajian Imam Sibawahi, dalam kajian nahwu, kalau sakata jatuhnya nih. Jadi bermamplam waktu kan sudah masanya ini jatuh dia satu. Ya. Itu kalau sakata. Kalau tasakata, saling berjatuhan. Ya, ini tasakata. Kalau sakata itu jatuh terus, tidak pernah berhentinya. Tapi ini jatuhnya apa namanya? Seperti Maryam ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Maryam, wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyya. Jadi kalau kamu dengar perintahku, kata Allah, wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlah, kamu goyang-goyang pohon ini, tusaqit alaiki rutaban janiyya, maka rutab yang ada di pohon itu akan jatuh. Tidak jatuh sekaligus, tidak, tapi jatuh satu-satu. Begitulah ketika kiamat nanti. Nanti perut matahari le, Allahu a'lam bishawab. Apakah bulan dulu, wallahu a'lam bishawab. Apakah meteor dan planet yang lain, wallahu a'lam bishawab. Yang jelas dia itu tasakatat. Ini di dalam tafsir Jalalain, Pak. Tasakatatnya saling berjatuhan. Karutnya roji, tidak turun jatuh sekaligus, tidak. Ini sudah yang kedua. Sekarang yang ketiga. Wa idzal biharu fujirat. Ini ada beberapa penafsir ini menafsirkan makna fujirat. Fujirat itu ada kalimat di atasnya itu dhammah. Berarti kalau dhammah di dalam bahasa Indonesia ada kalimat aktif, ada kalimat pasif. Kalau kalimat aktif, arti aktif apa? Saya keluar, itu aktif. Saya dikeluarkan, berarti pasif. Ya. Maknanya apa? Kita tidak mau keluar, tapi dikeluarkan. Ya. Panitia mengeluarkan saya, dia dikeluarkan. Tapi kalau tadi saya keluar dengan sendirinya. Ini begitu juga. Fujirat di sini, air laut, dia tidak mau dia, tetapi apa? Allah Subhanahu wa taala, idzal biharu fujirat. Arti fujirat apa? Dia itu menyatu satu sama lainnya. Menyatu satu sama lainnya. Kenapa? Karena sudah diperintahkan oleh Allah untuk menyatu. Bagaimana cara menyatu air? Air di dunia ini kan lebih banyak air dengan lautan. Bagaimana cara menyatunya? Dijawab oleh Imam Sawi. Li zawalil hawajis
Karena pemisah air laut itu sudah diangkat oleh Allah. Dah pemisahan, gunung kad diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika gunung itu diangkat, wasuyiratil jibal, gunung-gunung itu diangkat oleh Allah, maka semua air laut di bumi ini menyatu semuanya menjadi satu. Ini sama ketika Imam Al-Baydawi itu menafsirkan ayat ketika Bani Israel dikejar oleh Fir'aun, ada 600.000 Bani Israel dikejar oleh 1 juta tentera Fir'aun laknatullah. Ketika itu apa kata mereka? Inna lamudrakun, kabeh katanya wahai Musa, mereka di belakang kita. Ketika itu Nabi Musa mengatakan, saya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, inna ma'iya rabbi sayahdin. Karena pengikut Nabi Musa itu ada 12 kelompok. Bani Israel itu 12 kelompok. Mungkin sampai sekarang masih ada kelompok-kelompok itu, 12 kelompok Yahudi. 12 kelompok Bani Israel, mereka per kelompok-kelompok. Akhirnya apa? Mana bukti mereka 12 kelompok? Ketika mereka sekali minta air kepada Nabi Musa alaihissalam, famfajarat minhu thnata asyrata aina. Famfajarat minhu thnata asyrata aina. 12 mata air keluar dari batu itu. Makanya ketika itu Nabi Musa memukul lautan itu dengan tongkatnya, idrib bi'asakal bahar fanfalaka fakana kullu firqin qattaudil azim. Sebelum jadi seperti itu, terbelah satu itu, kata Imam Al-Baydawi dalam tafsir beliau, lautan terbelah menjadi 12 jalan. Ithna asyara tarikan, ada 12 jalan itu. Sehingga kelompok-kelompok ini, maksud Nabi Musa apa? Masing-masing kelompok jalan di jalannya masing-masing. Nah 12, nya kelompok satu, mau dua. Apa kata kaumnya? Ya Musa, kalau begini susah sekali ya Musa. Nanti saya akan berpisah dengan anak saya, berpisah dengan kerabat saya. Bagaimana ini Musa? Akhirnya Musa memukul tongkat sekali lagi. Semua 12 air itu terbelah, menyatu semuanya. Demikian pula ini. Ini yang dimaksudkan dengan fujirat. Versi tafsir Jalalain. Arti fujirat semua menyatu menjadi satu. Artinya apa? Lautannya saboh menduma. Tidak ada 12, tidak ada lautan Atlantik, Hanale laut merah, Hanale laut merah. Tidak ada lagi Arabic Sea, Tidak ada lagi laut Cina Selatan, Hanale. Laut Cina Selatan Hanale, katruk kena aja mah. Cina mana laut Cina Selatan lah. Artinya enggak ada lagi laut ini, laut itu, enggak ada lagi. Semua sudah melebur menjadi satu. Ini kalau versi tafsir Jalalain. Kalau di dalam tafsir Al-Baghawi, apa kata Imam Al-Baghawi? Itu makna fujirat fadat. Fadat itu apa? Rupanya waktu kiamat nanti air laut makin bertambah, dia naik sendiri. Sebagaimana kisah Nabi Nuh alaihissalam. Kisah Nabi Nuh alaihissalam artinya apa? Ketika kiamat nanti, kalau sama seperti Nabi Nuh, air akan keluar dari bumi dan keluar dari atas. Artinya hana mau plung le manusia, hom ya plung ya lompat dari bumi, hom ya plung dari bumi. Ya, makanya Allah mengatakan naik terus air, naik terus. Kemudian langit begitu juga, turunkan terus airmu. Ketika semua sudah di dalam ayat itu disebutkan Nabi Nuh alaihissalam sudah ketemu, Pak. Air atas dengan air bawah sudah ketemu. Artinya apa? Sudah dekat sekali dengan itu. Ketika itu Allah mengatakan apa? Ya yal ardu ibla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i. Sekarang telan kembali airmu, kata Allah. Sekarang jangan turunkan hujan lagi. Makanya airnya surut terus. Tapi kalau ini tidak. Ini artinya apa? Dalam tafsir Al-Qurtubi beliau mengatakan fadat. Fadat itu apa? Air naik terus. Kemana orang mau lari? Hom ya plug. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, tadi tafsir Al-Baghawi. Al-Baghawi mengatakan fadat. Dalam tafsir Al-Qurtubi, apa kata beliau? Zahaba ma'uha wa yabisa. Nanti ketika kiamat nanti air laut ini akan hilang, katanya Pak. Akan hilang dan kering. Ya. Lagi tsunami dia yang baru tahu. Sebelum naik air laut, itu air laut ketika gempa sudah kering sekali, Pak. Kering terus. Bahkan hampir sepertiga itu kering semuanya. Makanya tanda-tanda kiamat sebenarnya sudah dinampakkan oleh Allah. Nyo tanda-tanda pihana kiamat lah. Ya, nyo tanda-tandanya udah pihana lah, kata Allah. Kita gempa sudah tahu bagaimana gempa. Kita juga sudah pernah melihat bagaimana meteor ketika jatuh ke bumi, sudah kita lihat juga. Kemudian kita juga sudah melihat bagaimana ketika gunung itu meledak. Kita sudah melihat juga bagaimana gerhana bulan, gerhana matahari dengan alat-alat yang sangat canggih sekali. Artinya apa? Yang kecil-kecil sudah dinampakkan oleh Allah.
Artinya Allah ingin mengatakan nanti kalau kiamat betul-betul kiamat, lebih darinya belum pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Al-Qurtubi mengatakan yang dimaksudkan dengan wa idzal biharu fujirat, fujirat itu apa? Dhahaba ma'uha wa yabisa. Air laut itu kering dan tidak ada ini apa-apa lagi, sudah hilang airnya. Kemana hilang? Wallahu a'lam bishawab. Kemungkinan bisa saja karena gempa disedot semua airnya, satu, atau karena apa namanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak ada lagi di situ. Itu kan artinya kun fayakun, apapun perintah Allah Subhanahu wa taala dilaksanakan oleh apa namanya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya dia terbelah kemudian kering waya bisa. Inilah apa namanya ciri-ciri atau tanda-tanda kiamat. Sudah, kita ambil 3 penafsir saja. Oh ya, ada satu lagi ya. Ditambahkan oleh Imam Jalalain, ditambahkan oleh Imam Sawi, wahtalata al-milhu wal adbu. Ketika itu air yang, maka air laut kita aneh sih bang, ada yang asin, ada yang tawar. Jadi Allah mengatakan begini, nanti air asin dan tawar itu akan menyatu kembali, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya hadza adbun furat wa hadza milhun ujaj. Air lautku itu ada 2 rasa, kata Allah. Ada rasa asin, ada rasa tawar. Ya, namanya. Ini seperti kita di apa namanya? Kalau di Sudan itu, kenapa Sudan dikatakan sebagai negara pertemuan 2 sungai Nil? Pertemuan 2 sungai Nil. Rupanya setelah diselidiki, kita naik ke atas apa namanya? Penajian penghubung jembatan, Pak. Naik ke atas jembatan, kita lihat sungai Nil itu berbeda warnanya. Satu sungai Nil warnanya seperti laut warna biru, satu sungai Nil itu warnanya lagi warna susu, coklat. Secara logika tidak masuk akal, Pak. Artinya kenapa tidak masuk akal? Ya, karena mungkin, Pak, air kan menyatu. Tapi kenapa itu tidak menyatu? Kemudian yang tinggal di sini tinggal apa ikannya, ikan ini menyomuhun ke lain belah kedih bida, Pak. Hanam demai ke belah kedih belah kena, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi Allah katakan yang itu yang aneh-aneh itu, kata Allah, mereka nanti akan menyatu semuanya. Itu yang ada milhul ujad, ada yang mengatakan pertemuan 2 lautan itu, ada yang mengatakan di Mediterranean. Di Mediterranean adalah sebuah laut tengah. Laut tengah yang memisahkan antara Eropa dan Afrika. Ya, karena apa? Konon ya, tapi lo hanya lo depositnya. Katanya sudah dilakukan penelitian di situ. Jadi setiap mereka melewati itu dari Spanyol, Pak. Jadi laut tengah itu kan memisahkan dua benua. Dimulai dari Spanyol atau Maroko, mereka sampai ke Laut Hitam. Ketika perjalanan jauh itu, setiap perjalanan diambil lagi sampel air sampai ke sana. Ketika sudah sampai ke Laut Hitam, mereka rasa airnya. Nah yang maten, nah yang tawar. Ini membuktikan apa? Air laut itu ada yang asin, ada yang tawar. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Tapi nanti ketika kiamat ada lagi itu wahtalata, sudah bercampur semuanya. Analinya, Pak. Sudah. Sekarang yang selanjutnya yang keempat, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa idzal qubur bu'thirat. Ada qiraat yang membaca bukan bu'thirat tapi buhthirat. Ya, wa idzal qubur bu'thirat. Wa idzal qubur bu'thirat. Kalau kita lihat artinya sama saja. Artinya sama saja. Ini makna bu'thirat. Kalau di dalam tafsir Jalalain, di dalam tafsir Sawi, bu'thirat itu maknanya qulibat, dibalik ya. Apabila kuburan itu dibalik, maksud dibalik apa? Manusia kan di bawah tanah, Pak. Nanti dia akan menjadi ke atas tanah. Ya, ke atas tanah. Maka jasad-jasad yang semuanya sudah masuk ke dalam tanah, maka nanti dia akan dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka berada di atas tanah semuanya. Ya, termasuk untuk Nabi Adam, mandu minan. Nabi Adam bukan di bumi yang lain, di bumi ini juga. Mandu mbak bumonyo, beda bekepu nih. Makanya Rasulullah SAW ketika Isra itu, waktu lewat dengan Jibril itu, ada yang memanggil beliau, ada orang tua, ada orang ci, urut duha, kayak halumma. Rasulullah anak kegalang ya, nyo kita juga hana pak, ini udah berangkat dari Noh ke Aceh, terus tengah jalan di Helingan kamu kemat dalam tina. Jadi kupi dah itu nama. Habis je kupi dah terbilang ke malam belah ke dia. Hana dro ni. Hana dro. Ya. Makanya ini di dalam tafsir Sya'rawi ini merupakan pelajaran akhlak bagi kita. Ini pelajaran juga. Dalam perjalanan saja ada pelajaran. Artinya apa? Rasulullah SAW orangnya itu kalau tujuannya sudah A, beliau akan pergi ke A itu. Hana mau ke Ma ini, mau ke Ma di Hana. Sudah berjanji ke sana,
maka tujuannya semua ke sana. Jadi hana dek lalai di hana. Ya. Maka ketika itu Rasulullah bertanya kepada Jibril. Jibril, tadi ada seperti orang tua manggil saya. Nyentuh ya. Yang kenyan dunia. Ya. Dunianya kaduha. Ya. Kaduha dunia. Ya. Dari dulu kan dunia sat. Hana dunia lain. Hana kepegang oleh Allah ini sudah lama sekali ini. Sudah sekian miliar tahun ni. Kasib. Gantong bumi lain. Hana. Ya. Tetap bumi ini juga. Nabi Adam pernah tinggal di bumi ini. Nabi Muhammad pernah tinggal di bumi ini. Semua pernah tinggal di bumi ini. Yang meninggal. Dan yang akan lahir setelah kita ini mungkin ratusan tahun, ribuan tahun yang akan datang. Karena kita tidak tahu kapan itu kiamat. Mereka juga tinggal di bumi ini. Gedanyo cik akan dikuburkan di bumi ini. Hana orang yang kubur kapak lain kecuali di bumi ini juga. Hana. Walaupun dia kawasan Tapanuli atau kawasan mereka itu jasadnya diambil ditaruh di atas bukit, lala bukit. Ini kan bumi Allah cik. Maka bumi cik. Nah, itu model urung-urung ke najihan. Orang Bali ya. Ini kalau orang Bali itut ya. Lu tanya bangan, pakai itut ya. Supaya hancur semuanya. Habisnya pun pegang laut, ambil bawa ke laut. Pun pegang laut, tibui dia becut. Pakan supaya menyatu ya. Dan untuk apa lagi? Mengelabui malaikat. Ya kapal lo ya kelabui malaikat. Dipikir cukup bangai malaikat ni. Pun malaikat hana itu pun ya. Jadi artinya apa? Walaupun sudah melebur seperti gula sudah melebur dengan ini, itu kan bisa dipisah zatnya. Jadi dengan sangat mudah sekali. Ya. Jadi artinya Allah menciptakan manusia itu susah kan? Artinya susah apa kalau dibandingkan itu? Kalau itu lebih mudah lagi kata Allah. Yang lebih susah menciptakan kalian, ya kata Allah. Arti susah apa? Karena pertanyaannya begini, bisa nggak yang sudah tadi dirakit kembali? Itu mudah. Yang kalian pikirkan kalian dulu dari mana kata Allah Subhanahu Wa Taala? Dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi Nabi Zakaria kan pernah protes bukan protes saja, namanya gaya bahasa istikhbar, klarifikasi namanya. Ya Allah, bagaimana saya mungkin punya anak? Ini klarifikasi namanya. Bukan Nabi Zakaria tidak yakin pada Allah, tidak. Maka ketika itu Allah mengatakan melalui malaikat Jibril, kamu dulu tidak ada. Coba pikir. Jamun hana jenokan aja pikir. Dari mana kamu? Oh, cina. Maka bek dayang. Nyodron kana inang dron kana. Kan tidak mustahil kalau Nabi Yahya ada. Maka bek dayang kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kun fayakun. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini tafsiran yang pertama apa namanya? Wa idzal quburu bu'thirat. Jadi artinya tidak semua orang itu kita tinggal di bumi yang sama, kita hidup di bumi yang sama, beribadah di bumi yang sama. Di bumi inilah kita akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah janji Allah dengan Nabi Adam alaihissalam. Fiha tahyaun. Di bumi itu kamu hidup, di bumi itu kamu mati, di bumi itu juga kamu akan saya bangkitkan kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ini makna bu'thirat. Jadi ada yang membaca bu'thirat, ada bu'thirat ya. Kemudian tafsiran yang kedua, di dalam tafsir Al-Wasit Syekh Tantawi, apa kata beliau? Jadi wa idzal quburu bu'thirat sara batinuha a'laha. Itu batin artinya apa? Yang di dalam itu dibawa keluar oleh Allah. Ya, kalau batin kan ini, seperti kita beribadah batin, ibadah ini kan tidak diketahui oleh orang. Ini begitu juga. Mayat-mayat yang tidak diketahui yang di dalam itu. Jadi apapun dia itu. Jadi yang sudah ditanam, sudah hancur semuanya, maka dia itu akan dinaikkan ke atas. Ini versi tafsir Tantawi. Jadi ja'ala batinuha a'laha. Jadi menjadikan batin itu menjadi di atas semuanya. Jasad yang sudah ditanam semua dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi makanya nanti perumpamaannya begini. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam minta apa namanya istikhbar namanya, klarifikasi dari Allah, bukan tidak yakin, tidak. Coba ya Allah nampakkan di depan mata saya bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Ya. Artinya terbayang di Nabi Ibrahim, orang mati tulang belulang sudah hancur. Itu belum lagi yang seperti dibuat oleh orang Hindu tadi, orang apa namanya Hindu Bali tadi, yang disebarkan seluruh tulang-tulang yang sudah hancur tadi, yang sudah dibakar tadi. Akhirnya sudah menyebar ke seluruh ini. Atau ada juga tulang-tulang yang sudah dimutilasi, Pak, icok gede pindah-pindah. Maka Nabi Ibrahim minta kepada Allah, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ini bukan berarti nanti Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim hanya yakin ke Allah, kan lagi yang caranya. Ini namanya gaya bahasa istikhbar namanya, klarifikasi. Akhirnya dinampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
wahai Ibrahim, khudh arba'atan minat tayri, ambil 4 ekor burung, kemudian kamu cincang-cincang burung itu, kemudian kamu aduk-aduk burung itu. Aduk-aduk artinya apa? Hanatu hole pak, tehnya hanatu hole. Mana kepala burung si A, mana kepala ini, mana kaki si ini, mana kaki burung ini, tidak tahu lagi. Kemudian kata Allah, ambillah tadi adonan tadi, kamu letakkan di gunung yang berbeda, 4 gunung yang berbeda. Tsumma du'uhunna ya'tinaka sa'ya. Kemudian kamu panggil mereka, mereka akan datang kepadamu utuh kembali seperti semula. Jadi kakinya tidak ketukar. Maka kena baik bayang dia ketika padang mahsyar rumahnya ke kaki lon tangan. Rumahnya ke jarolon, nyo jaron ngelon sama gelon, hana Pak. Semua sama. Menyo hana nepateh dia. Coba buat nanti tanda atau apa saja di tangan kita. Ketika dibangkitkan di padang mahsyar, coba lihat hilang enggak itu, Pak? Kenapa kita dibangkitkan dengan tangan yang sama? Menyo katanya jaro cacat, Pak. Dengan tangan yang cacat juga. Kalau seandainya kita cacat apanya? Dengan poster tubuh yang sama seperti di dunia. Kenapa? Sebelum dimasukkan ke dalam surga, seorang itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anggota tubuh yang sama seperti dia hidup di dunia seperti dulu. Untuk apa seperti itu? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Ketika itu Allah akan berdialog nanti, menjadi saksi, semua menjadi saksi. Allah bertanya langsung dijawab, bertanya langsung dijawab. Maka ditanya oleh Allah, kaki kamu ngapain saja ketika sudah aku berikan kaki kepadamu? Ijau liaki lonjak tempat mafiut, lonjak kena, lonjak gede, hana lu ibadah. Ini begah liaki, maknanya apa? Kaki yang ngomong itu adalah kaki kita dulu, bukan kaki yang baru. Tangan begitu juga, lo korupsi ada kau, loncok ada kau, lo zalimi kau. Mata binanci, abah binanci. Ya, jadi artinya dia nggak bisa dia mengelak, dia nggak bisa berkilah. Makanya tangan tak bisa, enggak ada ngomong begini, oh bek tanya mbak lon jaro baru. Ditanya mbak jaro jamun. Waktu dia sebelum meninggal, mbaknya tanya, bek tanya mbak lon. Ditanya lagi, kamu kenapa makan haram mbak perut tanya. Perut menjawab, oh nyo perut baru. Mbak perut jamun tanya oleh. Ya, seperti kita ini ada dua kepemimpinan mbak, pemimpin baru, pemimpin lama, pemimpin baru. Waktu tanya mbak baru, hai ho dana, bek mbak lon tanya. Mbak pemimpin awai jeneng. Ya, pemimpin awai tanya. Bek mbak lon hanan tepu-tepu, hanan lumak dana jeneng. Mbak awai tanya. Ya, jadi artinya apa? Ketika kita dibangkitkan dengan tangan yang sama, dengan muka yang sama, wajah yang sama, kaki yang sama, struktur tubuh yang sama. Lain nanti ketika sudah dimasukkan ke dalam surga, semua umurnya sama. Hana urun Tuhan dalam surga. Ya, tu betalah hande umur katuha betih dalam surga kan. Urun muda-muda mandu. Ya, umurnya sama semua, tingginya sama semua. Itu ketika sudah dimasukkan ke dalam surga. Itu jangan beda pikir surga ini ya, Pak. Alam barzah saja lama sekali waktunya, ya, kemudian di padang mahsyar saja lama sekali waktunya. Sebagaimana kita mengira kalau di dunia itu lama sekali hidup kita. Katuha dewa umat trip dan di dunia. Padahal pandai trip kan ada mah. Artinya apa? Ada yang lebih lama lagi, lebih bengu lah katanya itu bagi orang yang tidak beribadah. Tapi kalau orang yang beribadah hana bengu katanya Pak. Bah kedih. Kenapa? Dia akan menuju kematian. Setelah mati dia akan menuju alam barzah. Setelah alam barzah yaumul ba'thi, hari kebangkitan. Setelah itu dia akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diceritakan. Sekarang jawab syaratnya. Ya, ini baru jawab syaratnya. Tadi kita sudah sepakat tadi, setiap ada syarat ada jawab syarat. Setiap ada idza itu ada jawab syarat. Ya. Seperti idza syamsu kuwirat, apabila matahari itu dirobek oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila matahari itu dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini apabila terjadi ini ada berapa semua ini? Ada 5. Kalau terjadi ini ada 4 semuanya. Terjadi ini terjadi 1 2 3 sampai 4, maka Allah mengatakan begini, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Baru tinggal demanya. Baik nak ke tinggal ni, Pak. Getanya waktu tutung kedai baru tinggal, oh manyo golomnya tinggal utang tinggalnya jamu tinggal dan Pak. Tinggalnya golom tak bayu lom tinggal rumahnya akan tak peganya baru tinggal Pak. Awak hana tinggal lale deh Pak. Nya mina ci mina. Ketika di dunia kita lale Pak. Tapi ketika 4 ini tadi sudah terjadi, baru kita teringat. Teringatnya apa? Maqaddamat wa akharat. Maqaddamat apa? Jadi maqaddamat di sini minal a'mal, amal ibadah kita. Jadi amal ibadah kita yang sudah kita buat, itu qaddamat namanya. Inilah tafsiran ini diperkuat dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lihat. Ya.
Jadi seorang hendaklah melihat apa yang sudah dilakukan masa depan. Ya, kalau ini qaddamat ini yang sudah dilakukan. Ya. Ada yang mengatakan yang akan dilakukan. Nah, dua-dua apa? Yang sudah dilakukan atau yang belum dilakukan. Seperti tadi juga. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Coba lihat kamu besok apa yang kamu lakukan. Kalau ini tidak bisa lagi. Ibadah hana tapu hana gimana bubu ni mah? Hana tapu boleh ke kiamat anjir boleh. Maka ada yang mengatakan qaddamat itu yang sudah lalu, ada yang mengatakan qaddamat itu di depan ya, Pak. Ya, kita ambil satu saja di depan. Ini bagaimana saya belum salat, saya belum beribadah, nanti baru tinggal kayaknya, Pak. Nanti baru tinggal. Maka di dalam ulama tafsir itu mengatakan begini. Seorang ketika sakaratul maut, dia teringat amal ibadahnya, teringat dosa-dosanya ala wajhin ijmaliyin, secara garis besar. Itu teringatnya, Pak, garis besar. Tetapi ketika dibangkitkan di padang mahsyar, dia akan teringat tafsilian. Tafsilian itu apa? Secara rinci, detail. Pak. Ketika dibangkitkan pada mahsyar, sekecil apapun dosanya akan dia lihat di padang mahsyar. Sekecil apapun amal ibadah yang dilakukan akan dilihat di padang mahsyar. Jadi ini kalau ketika meninggal ini ijmali namanya. Ijmali masih secara umum. Ketika dibangkitkan tafsili namanya, secara rinci. Makanya orang-orang yang tidak punya ibadah, orang mujrim, mujrimnya pulim. Maka ada istilah-istilah khusus dalam Al-Qur'an. Mujrim itu aznaba dzamban bi ta'ammudin. Orang yang berbuat dosa dengan sengaja. Itu pun haram ibu bucit. Itu pun dosa ibu bucit. Itu pun jahat agak icok cit. Itu pun zalimi gau hanjit, zalimi cit ni. Ini namanya mujrim. Ketika disebutkan dalam Al-Qur'an orang-orang mujrim akan dimasukkan ke dalam neraka gurungnya, baik. Artinya apa? Idza aznaba dzamban bi ta'ammudin. Dia berbuat dosa dengan sengaja. Makanya ketika dia dibangkitkan, tidak ada apa-apa sama dia. Kapal ibadah dan taputan yang lepa, dosa yang lepa. Apa permintaan dia pertama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya laitaha kanatil qadhiyah. Ini pemati mentang lu ni Allah. Ya. Mati itu kan sebuah kalimat ini, Mak. Kalau orang biasanya kalau sudah mati sudah habis urusan. Ya. Lagi urung udik susah dunia. Menurut dia kalau sudah mati sudah habis urusan. Gecok deknya, tikin, getok bro-nya. Atau gantung diri dia. Artinya apa? Kematian itu menyelesaikan masalah. Demikian pula seorang ketika di padang mahsyar, dia minta kepada Allah, ya laitaha kanatil qadhiyah. Ni pemati lu ni Allah. Nyo kata leun hana selap hana sapu jabatan hana ibadah hana tapi hana. Berbeda dengan orang-orang mukmin yang patuh dan taat kepada Allah. Bahkan dia senangnya luar biasa. Ya. Apa namanya, ila ahlihi masrura, senang dia luar biasa. Dia cerita ke sana, cerita kemari, ketemu dengan anaknya, ketemu dengan sanak familinya, ketemu dengan orang-orang tuanya. Tapi orang tadi nak gedong, sehingga dia minta lagi kepada Allah, kembalikan saya sebentar saja ya Allah, la asaddaqanna, saya mau bersedekah, mudah-mudahan sedekah saya itu bisa menolong saya. Hana lik pulang. Dan Rasulullah kan sudah mengatakan, ittaqin nara walau bisyiqqit tamrah, takutlah kepada neraka walaupun hanya secuil kurma. Artinya sedekah itu walaupun sekecil apapun sedekah itu, insya Allah ya, ini kalau hadis Rasulullah, bisa menyelamatkan kamu dengan izin Allah Subhanahu wa taala dari api neraka itu. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini makna alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Akharat yang belum dia lakukan. Ya, qaddamat yang belum dia lakukan, akharat yang sudah dia lakukan. Makanya ketika kita sakaratul maut itu cuma dua ringan. Duanya apa? Qaddamat wa akharat. Ini saya belum ini, saya belum ini, saya belum ini, itu belum dilakukan lagi, Pak. Akharat yang sudah dilakukan. Ma'ti lu gibannya. Jihlu giban. Jihlu giban, yang lain giban. Makanya kalau kita mau apa namanya? Terus amal ibadah itu mengalir, itulah tiga hal tadi, Pak. Sedekatin jariyah, bersedekahlah. Kalau wakaflah, Pak. Ya, pum seji pun dia kan. Nyo harta cukup je, paling enggak wakaf bacut je. Nyo wakaf belum wakaf. Ya, Pak. Oh, saya buat ini ya, buat itu ya, untuk menolong kita nanti, Pak. Di alam kubur dan menolong kita ketika di alam barzakh. Di alam barzakh dan ketika yaumul ba'thi. Sedekatin jariyah. Au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Maka mengajarkan orang lain yang bermanfaat itu belum dah pernah anu ni, Pak. Hai ne, nyo salah wudu yang betul bina ne, Pak. Hai nek nyo salah tamayang nek, bak nek dah ada bekah ni, Pak. Ketika anak kita itu salatnya sudah bagus, wudunya sudah bagus, setiap dia berwudu pahalanya terus mengalir ke kita, fee-nya mengalir, Pak. Tidak pernah mengurangi pahala orang yang berwudu tadi, tidak pernah mengurangi pahala orang yang salat tadi, Pak. Di dunia saja seperti itu, apalagi ketika kita meninggal dunia, terus mengalir, terus. Inilah sedekah jariyah namanya. Awwaladin salihin yad'ula.
atau seorang anak yang saleh. Makanya kita ini kalau membesarkan anak yang salehnya, hana perliannya, kabeh peng lu, kabeh telefon lo lian ya, ni pesantren hana le kitab yang belum lah, kalom jiran hak lu. Nak ada masalah, jeh juga nya. Artinya apa? Anak ini akan menjadi saham kita ketika kita meninggal dunia, tidak ada yang bisa menolong kita kecuali anak ini. Ada sebuah riwayat yang dikutip oleh Imam Sya'rawi, Pak. Dan saya pun tidak mengecek apakah ini benar hadis ini atau benar atau bagaimana levelnya. Jadi kata beliau, pada suatu hari ketika seorang laki-laki meninggal dunia, sebelum meninggal, nah dia akan melihat amal ibadah dia, Pak. Secara ijmali, Pak. Secara garis besar dia lihat, waduh ini kapalnya ada dosa-dosa mentangnya. Nah mentangnya maka kapalo ulun. Ketika itu waktu dia meninggal dunia, kemudian dibangkitkan di padang mahsyar. Nah, ini ceritanya. Waktu itu dia melihat tidak ada lagi kok dosa dia. Ya Allah, dosa saya kok tidak ada lagi. Ya, nampak. Kenapa bisa begini? Apa dikatakan oleh Allah? Kamu enggak teringat, kamu punya saham di dunia. Apa saham saya? Anak saleh kamu. Ya, nampak. Menyumet gepapoh dosa, nyan beranak saleh halai hana cara, ya, Pak. Kalau ingin pahala mengalir tur, kalau pahala kita kurang, itulah bersedekah dan memberi ilmu pada orang lain. Kalau ingin dihapus dosa, tapi jangan dosa besar, ya. Dosa syirik hana temayangnya, hana pampun hana temayangnya. Makanya Allah mengatakan, kamu tidak tahu, kamu punya anak saleh. Setiap hari dia berdoa kepadaku, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Saya tidak tega anaknya ibadah malam, ibadahnya semayang, berdoa. Untuk apa? Supaya dosamu saya angkat. Maka setiap hari dosamu saya angkat. Setiap hari saya angkat, sehingga habislah semua dosa-dosamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya dosa-dosa kecil, ya. Terpegat mati ini, kemudian roh terkalian mati, roh terpegatnya, roh terpegat je, roh telah semayang, roh kadang-kadang Allah dia mentang semayang, Allah dia mentangnya, bukan berarti meninggalkan salat, tidak. Kalau meninggalkan salatnya hana ubat, ya, Pak. Hana ubat. Ini sesuai dengan hadis Ibnu Mas'ud yang sudah pernah kita bahas, Pak. Orang yang tinggal salat, orang yang bakhil, tinggal salat, bakhil, sering mengolok-olok Al-Quran atau mengolok-olok kebaikan, kemudian yang tidak yakin kepada hari kiamat, ini empat orang ini, kata dalam hadis Ibnu Mas'ud, tidak dapat syafaat, sedikit pun tidak dapat syafaat kecuali dengan izin Allah. Baik itu syafaat dari malaikat, Pak. Tashfa'ul malaika wan nabiyun, para nabi, Pak, akan dapat dia, Pak. Wa syuhada, dari para syuhada tidak akan dapat dia. Wa salihun, dari anak yang saleh dia sendiri tidak bisa dapat dia, Pak. Wa jami'ul mu'minin, walaupun orang-orang mukmin sudah berkumpul semuanya, ya Allah nyan saudara kamu, ya Allah ikut pengajian dengan kamu, hancur, kata Allah, tak bisa. Dia bakhil, dia tinggal salat, kata Allah, dia tidak yakin kepadaku, dia mengolok-olok Al-Quran, mengolok-olok kebaikan, kata Allah. Makanya yang bisa itu 5 ini tidak bisa kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mungkin setelah dibakar berapa saat dia bertobat kepada Allah atau dia minta maaf kepada Allah, mungkin saja dengan itu. Seperti ada dalam riwayat disebutkan, seorang pemuda dia di dalam neraka terus mengucapkan ya Hanan, 1000 tahun sudah diucapkan itu, ya Hanan, ya Hanan, ya Hanan, ya Hanan, ya Hanan, terus dia ucap ya Hanan. Inilah yang diucapkan oleh para sahabat ketika rukuk. Maka kenapa lama sekali rukuk sahabatnya? Kenapa lama sekali rukuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Salah satu ucapan adalah ya Hanan, ya Hanan, ya Hanan. Hanan ini begini, seorang ibu ketika dia meletakkan anaknya di sebuah tempat, anaknya menangis, ibu yang mana yang tidak pergi ke situ, Pak? Ya, nama Hanin namanya ini, Pak. Kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Makanya Rasulullah mengatakan, kamu ingin tahu kasih sayang Allah kepada hambanya bagaimana? Melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya yang menangis di sebuah tempat, pekerjaan bubu tinggal, Pak. Langsung dia mengejar anaknya, dia cari anaknya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang bertaubat, orang mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, artinya si fulan mendekatkan diri cuma sambil berjalan, Allah sambil berlari istilahnya, Pak. Makin cepat lagi, Pak. Seorang minta tolong kepada Allah dalam hitungan 8 menit, ini dalam hitungan detik pertolongan itu akan datang. Ini Hanan namanya. Makanya pemuda ini tidak direspon oleh Allah. Ya Hanan, ya Hanan. Allah bah lagi naju. Akhirnya apa? Hai kedengar oleh Allah, kan? Allah memanggil malaikat, coba panggilnya. Dia sudah memanggil saya sudah 1000 tahun dia panggil saya di dalam neraka. Ya, akhirnya kan ditolong juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup sekian saja, Pak. Ya, baik, pertanyaan ini tidak usah kita buka dialog. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan-tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.